5 sungai angker yang selalu meminta tumbal manusia. Sungai Siak berada di Kabupaten Siak, Riau. Sungai ini banyak difungsikan sebagai jalur transportasi bagi kapal-kapal barang yang sangat besar. Biasanya kapal tanker dan peti kemas lewat di sini sebelum akhirnya didistribusikan ke daerah tujuan. Di tengah pemanfaatan secara maksimal oleh masyarakat, sungai ini justru kerap meminta korban nyawa yang jumlahnya tidak sedikit. Beberapa orang kerap melihat penampakan buaya putih yang sangat ganas. Lalu ada juga ikan duyung yang hidup dan kerap mengganggu manusia. Apa saja yang ada di dalam sungai dengan lebar 100 meteran ini selalu menarik untuk didengarkan. Banyak warga yang mengatakan jika Sungai Siak adalah pusatnya para siluman yang akan siap mencelakai manusia-manusia yang ada di atasnya. 4. Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Kalimantan dan Indonesia. Sungai ini banyak sekali memberi keuntungan bagi warga-warga yang berada di sekitarnya. Banyak sekali festival-festival besar yang diadakan di sini. Hal ini membuktikan jika sungai ini sangat penting meski dalam beberapa kesempatan suka sekali meminta tumbal manusia. Rata-rata korban yang meninggal adalah anak-anak yang kerap bermain di sekitar sungai. Mereka biasanya memancing atau mandi tanpa tahu bahaya yang akan mengancamnya. Dalam setahun sungai ini selalu meminta tumbal nyawa. Kejadian yang terus berulang ini membuat banyak orang di Kalimantan menyebut sungai ini sebagai sungai yang sangat angker. Bahkan pada hari-hari tertentu, sungai ini selalu diberi semacam sesajen agar tidak mengamuk dan membuat bencana yang lebih dahsyat. 3. Sungai Berantas, sungai terpanjang kedua di Jawa Tengah setelah Bengawan Solo. Sungai ini bersumber di Batu, Jawa Timur, lalu menyebar di beberapa wilayah seperti Malang, Blitar, Kediri, Mojokerto hingga Tulungagung. Sungai ini memiliki aliran tenang di permukaan namun sangat deras di dalam sungai. Hal ini yang membuat banyak orang tenggelam karena menganggap sungai sangat tenang. Dalam sejarahnya, Sungai Berantas selalu meminta tumbal manusia. Biasanya mereka adalah orang yang suka memancing atau menjaring ikan. Kecelakaan seperti terpeleset hingga tergulung banjir kerap membuat korbannya kalap tak bernyawa. Sungai ini dikenal sangat angker. Bahkan kawasan di sekitar sungainya saja selalu dijadikan tempat makhluk halus untuk tinggal. 2. Bengawan Solo, sahabat Aurelia Eva pasti sudah mengenal dengan sungai ini. Sungai yang telah terbentuk sejak 4 juta tahun yang lalu. Sungai ini memiliki hulu dari 2 pegunungan yang berbeda. Pertama dari Ponorogo dan yang kedua dari Wonogiri. Bengawan Solo adalah sungai yang dikenal sangat dalam dan kerap meluap jika hujan turun dengan deras selama berhari-hari. Dalam setahun sungai ini memakan lebih dari 30 orang menurut BNPB. Rata-rata korban adalah seseorang yang memancing di pinggiran sungai. Lalu saat banjir datang, mereka segera terseret gelombang yang sangat besar. Warga di sekitaran sungai meyakini jika Bengawan Solo sangatlah bingit. Sungai ini sering sekali meminta tumbal yang akhirnya dihanyutkan hingga menuju hilir. Meski terkenal sangat angker, sungai ini sangat bermanfaat bagi penduduk sekitar, terutama untuk pembangkit listrik. Dalam bulan-bulan tertentu biasanya ada warga yang melakukan ritual meminta keselamatan dan tasyakuran di sungai ini. 1. Sungai Musi, terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Sungai ini membelah Palembang menjadi 2 bagian dihubungkan oleh jembatan Ampera. Sungai terpanjang dan terbesar di Sumatera ini ternyata dikenal suka meminta tumbal manusia. Biasanya setiap tahun selalu ada saja korban meninggal. Rata-rata korban meninggal akibat terpeleset atau hanyut ketika sedang asyik memancing. Warga sekitar mempercayai jika dalam Sungai Musi terdapat hantu yang mirip sekali dengan siamang. Tubuhnya besar dan memiliki rambut yang banyak. Biasanya hantu yang disebut dengan Antu Banyu ini kerap membunuh manusia yang kebetulan jatuh ke sungai. Biasanya Antu Banyu akan memberikan lendir pada tangga hingga membuat si korban gampang terjegur. Korban Antu Banyu biasanya ditemukan 1-2 hari kemudian dengan mengambang di air. Biasanya bagian belakang kepala akan berlubang dan isi kepalanya habis. Warga sekitar sungai meyakini jika Antu Banyu memakan otak korbannya dan membuat ia langsung meninggal di dalam air. Baiklah, itulah tadi yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat dan berguna bagi sahabat Aurelia Eva. Jika kalian suka video saya, silakan like, komen, dan jangan lupa subscribe video saya. Dan tunggu video saya yang berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat.